Halo, shalom saudara yang dikasih Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan saya selalu berdoa untuk saudara supaya kasih Kristus, damai Kristus selalu ada dalam hidup kita. Karena kasihnya tidak pernah terbatas. Dan sungguh Dia mengasihi kita. Bersama dengan saya Henry Indrawan selalu membagikan renungan firman Tuhan. Karena memang firman Tuhan itulah yang menguatkan iman kita. Firman Tuhan itulah hidup, dan firman Tuhan itulah penuh kuasa atas setiap kita yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, tema saya yang saya akan bagikan dan kita akan belajar dari kitab Yakobus, dan masih dalam seputar Yakobus, yaitu temanya orang kaya dan miskin. Tuhan sayang jika kita mau Artinya ada maksud Tuhan, ada keinginan Tuhan, ada kerinduan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi jangan pernah berkecil hati jika keadaanmu benar-benar keadaan susah atau miskin. Dan juga jangan menjadi sombong jika keadaanmu benar-benar ada, benar-benar kaya. Karena semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita semua sungguh berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, tentunya ada cuplikan beberapa menit dari Alexander Eddy dari TikToknya. Dan saya sudah izin atas beliau untuk membagikan renungan sebuah perumpamaan tentang orang kaya. Jadi saudara, selamat menyaksikan dan selamat diberkati. Haleluya. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ini, tapi ini benar-benar jadi berkat buat aku, dan semoga ini jadi berkat juga buat kamu-kamu semua ya. Jadi di perumpamaan ini ada satu orang kaya punya rumah yang gede, dan pada satu hari Tuhan Yesus bertamu ke rumah ini, dan dia senang banget, dan dia bilang, Tuhan Yesus, aku punya 10 kamar, dan engkau aku kasih kamar yang paling besar dan paling mewah. Dan Tuhan Yesus benar-benar gentle, dia ambil kuncinya. Oke, terima kasih, dia bilang, dan dia masuk ke kamar yang paling besar dan paling mewah itu. Terus malam hari pun tiba. Tiba-tiba ada suara ketokan yang keras banget. Pas dilihat, ternyata iblis. Dan si orang kaya ini bilang, aku gak mau engkau masuk. Tapi si iblis ini benar-benar mendobrak pintunya dan menganiaya si orang kaya ini. Dan waktu fajar menyingsing, iblis pun lari. Dan Tuhan Yesus keluar dari kamarnya. Dan orang kaya ini protes. Loh Tuhan, tadi malam iblis datang dan aku dianiaya. Benar-benar tertekan Tuhan. Tuhan Yesus cuma bilang, Bapak, tapi engkau cuma memberikan 1 kamar untuk aku. Terus orang kaya ini bilang, sekarang aku kasih 9 kamar. Yang 1 ini jangan Tuhan, karena di kamar ini ada hal-hal pribadi. Tuhan Yesus gentle, dia bilang, oke, terima kasih. Malam pun tiba. Dan iblis melakukan hal yang sama. Dia udah gak ngerti lagi harus ngapain. Dia benar-benar sedih. Dia benar-benar kecewa. Pagi pun menyingsing, Tuhan Yesus datang. Terus orang kaya ini benar-benar protes sama Tuhan Yesus. Tuhan, udah 9 kamar aku berikan. Tuhan Yesus bilang begini, Bapak, yes, 9 kamar udah engkau kasih, tapi rumah ini masih atas nama engkau. Dan siapa yang memiliki rumah ini, dialah yang harus menjagai rumah ini. Terus orang kaya ini bilang, oke Tuhan, oke, semua ruangan untuk engkau, dapur, ruang tamu, semuanya buat engkau. Dan Tuhan Yesus gentle, diambil kunci utamanya, dan dia bilang, oke, terima kasih. Dan malam pun tiba, dan iblis pun datang. Dia mengetok rumahnya dengan sangat kasar, dan si orang kaya ini benar-benar udah takut. Tiba-tiba dari belakang ada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, aku yang punya rumah, biar aku yang handle ini. Terus Tuhan Yesus buka pintunya, dan si iblis ini bingung banget karena dia lihat rumahnya sama, kok yang jawab beda. Dan bahkan Tuhan Yesus cuma berdiri, nggak bilang apa-apa. Tapi iblis ini mundur sendiri dan minta maaf. Maaf Pak, saya rasa saya salah rumah. So, hidup kita ini bagaikan rumah. Banyak banget aspek dalam hidup kita. Kita memberikan hal-hal yang memang mau kita berikan. Tapi banyak banget hal-hal yang kita nggak mau berikan karena itu mungkin terlalu jelek, terlalu kotor, terlalu hina. Tapi serahkanlah semuanya sama Tuhan. Seperti Alkitab bilang, serahkanlah hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Kalau kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, lihatlah Tuhan yang urus hidup kita. Kita akan melakukan hal-hal yang bahkan dalam pikiran kita gak pernah bayangkan. Kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Semoga membantu.
Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saudara diberkati lewat cuplikan TikTok dari hambanya Alexander Edi. Dan ada pesan-pesan dari TikTok tersebut. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, terlebih dahulu sama-sama kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebesaran-Mu, dan kami percaya bahwa hanya di dalam Yesus kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan mengasihi orang kaya, Tuhan juga mengasihi orang-orang miskin, karena kami berharga di mata Tuhan. Biarlah firman-Mu yang mengurapi kami lewat pribadi Roh Kudus sendiri. Di dalam nama Yesus, apapun pergumulan kami, lewat firman-Mu Tuhan, kami diberkati, kami ditolong, dan kami mengalami mujizat Tuhan. Siapapun kami, latar belakang apapun kehidupan kami mau tetap percaya, kami mau buka hati, kami mau beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah kemuliaan Tuhan jadi atas kami. Haleluya, amin. Mari saudara kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yakobus, pasal pertama ayat 9-11, keadaan rendah dan keadaan kaya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya atau hilang keindahannya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Saudara yang kasih Tuhan, dalam kitab Yakobus ini sebelum ayat 9, di mana dikatakan tentang iman dan hikmat. Iman, percaya kita harus dilandasi, harus didasari juga dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Dan juga tidak hanya berhenti di iman saja, tetapi harus disertai juga dengan hikmat Roh Kudus, hikmat Allah sendiri. Ketika kita meminta hikmat Tuhan, maka hikmat itulah yang akan memberikan kita solusi, memberikan kita jawaban. Karena manusia ini terbatas, hikmat Tuhan tidak terbatas, melampaui dari segala akal dan pikiran kita, dari segala kemampuan manusia. Dan puji Tuhan saudara, bersyukurlah kita masih ada hikmat Tuhan yang diberikan oleh orang-orang yang murah hati. Dan saudara yang kasih Tuhan, jangan kita sampai gegabah atau sembrono, apalagi keadaan kita yang sudah diberkati, yang kaya. Jangan menjadi karakter yang sombong, karena ingat, semua di hadapan Tuhan adalah sama. Jadi dimanapun keadaan kita, Tuhan tetap sayang kepada kita. Tahukah saudara, di mana zaman semakin hari atau zaman selalu silih berganti dan zaman selalu mengalami perubahan, semakin canggih dan juga banyak orang yang rusak karena zaman ini, karena mengikuti arus dunia ini. Tapi kita bersyukur masih ada firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita. Tahukah saudara, tema kita berbicara tentang orang kaya dan orang miskin, semua berharga di mata Tuhan. Jadi sekalipun zaman berubah, sekalipun keadaan berubah, tetapi perkataan firman Tuhan yang diilhami oleh Roh Kudus, yang diberikan kepada hamba-hambanya, termasuk yaitu Yakobus sendiri, bahwa setiap perkataan atau ucapannya itu berasal dari Tuhan. Jadi saya percaya bahwa firman Tuhan itu tidak akan memudar, tidak akan dimakan oleh waktu, atau tidak akan melemah. Tetapi firman Tuhan itu atas kuasa Tuhan, atas perkataan Tuhan, dan atas kendali Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, berbahagialah karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi yang Tuhan mau atas hidup kita yang percaya, apapun keadaan kita, bahwa Tuhan mengasihi kita. Ada langkah-langkah yang
Tuhan ajarkan dalam kitab Yakobus, yang saya akan bagikan hanya 2 langkah, yaitu yang pertama, milikilah hati yang benar atau suci atau murni. Hati kita transparan di hadapan Tuhan. Tuhan Maha tahu apapun keadaan hati kita. Dikatakan tadi, baiklah keadaanmu yang rendah karena kedudukan yang tinggi, dan keadaanmu yang kaya karena kedudukannya yang rendah. Sepertinya terbalik saudara, di mana kalau kaya pasti kedudukannya tinggi. Tetapi firman Tuhan berkata, keadaan yang rendah biarlah kedudukannya yang tinggi. Dan ini menunjukkan bahwa setiap kita, apapun keadaan hidup kita, maupun keadaan kita rendah, dikatakan kedudukanmu tinggi. Artinya status hidupmu sungguh berharga di mata Tuhan. Kamu mulia, kamu diciptakan Tuhan mulia. Jadi engkau tetap disayang Tuhan. Engkau adalah ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Dan juga orang yang keadaannya kaya, kedudukannya yang rendah, artinya bukan mereka salah dalam kekayaan, tetapi dengan kekayaan kita sadar bahwa semua itu adalah Tuhan yang mempercayakan. Jadi tidak ada kesombongan kita, semua karena anugerah Tuhan. Saya bersyukur sekalipun keadaan saya rendah, tetapi kelebihan saya banyak saudara. Namun apakah yang saya banggakan? Tidak ada. Yang saya banggakan hanya Tuhan. Dan saya percaya saudara pun keadaan yang hebat, yang kaya, semuanya pun karena Tuhan. Dan apapun keadaan saudara, Tuhan sayang kepada kita. Dan tahukah saudara, kekayaan kita bukan hanya harta atau uang kita, tapi kitanya tidak ada hati untuk Tuhan. Kitanya tidak cinta dengan Tuhan. Karena itu tidak berarti bagi Tuhan. Karena Tuhan semua kok yang menciptakan. Semua dunia alam semesta ini Tuhan yang menciptakan. Jadi tidak ada kesombongan, kehebatan kita, semua karena anugerah Tuhan. Dan langkah kedua, yang dimana Tuhan selalu mengasihi kita dan Tuhan sayang kepada kita, yaitu serahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tahukah saudara, di dalam kitab Yakobus tadi, kekayaan kita itu seperti rumput. Atau saya bacakan lagi ayat yang ke-11 atau ayat 10, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Dan pemazmur juga melengkapi ayat ini, bahwa manusia, kehebatan manusia itu digambarkan seperti bunga rumput, yang artinya bahwa ketika ada badai, ada banjir, maka rumput yang tadinya hijau, yang tadinya indah, mereka sudah tidak kelihatan lagi karena sudah tertutup dengan banjir. Demikian hidup manusia, semuanya itu di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang kita bawa, tidak ada yang kita banggakan, semua anugerah Tuhan. Jadi saudara, Tuhan sayang kepada kita. Di mana tadi cuplikan video TikToknya, yaitu biarlah kita mempersembahkan hidup kita, bukan hanya harta kita, tapi kita jauh dari Tuhan. Kita sogok Tuhan dengan harta kita, itu nggak ada gunanya saudara. Memberi itu baik, mempersembahkan itu baik, tapi yang terutama adalah hidup saudara. Seburuk apapun hidup saudara, serahkan sama Tuhan. Dan percayalah, minta tuntunan Roh Kudus supaya Dia menuntun kita selalu kepada jalannya yang terang, dan kemuliaan Tuhan nyata atas setiap kita. Jadi saudara, jangan disimpan keadaanmu yang buruk, di mana tadi kita sudah dengar, di mana Tuhan dengan iblis yang berperan bagi orang kaya, lalu Tuhan membela orang itu karena apa? Tuhan berkata, akulah yang memiliki rumah ini, dan tidak ada yang dapat melawan Tuhan Yesus. Sehingga orang kaya ini sadar bahwa hidup atau bahwa rumah yang sesungguhnya adalah hidup sesungguhnya atau hidup pribadinya. Jadi saudara, persembahkanlah hidup saudara, karena kita memang tidak sempurna, tetapi kita akan disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudaraku,
selalu diingatkan dari pesan firman Tuhan ini. Seperti contoh di ayat yang ke-11, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunga dan hilanglah semaraknya. Demikianlah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Tidak ada yang kita banggakan, tidak ada yang kita bawa. Jadi semua karena anugerah Tuhan. Jadi ingatlah saudara, engkau berharga di mata Tuhan. Jangan kecil hati keadaanmu apapun yang kau alami. Jangan berkecil hati. Engkau punya Tuhan yang tidak terbatas dengan apapun. Puji Tuhan, itu yang saya bagikan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan bagikan channel ini agar menjadi berkat bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.